Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Gara-gara Joko Widodo diutus oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Vatikan Paus Fransiskus, ini netizen Indonesia itu saling serang dengan netizen Malaysia. Dipicu oleh cuitan akun Malaysia Problem yang mengunggah video Jokowi saat dia menghadiri persemayaman dari Paus Fransiskus itu. Ini netizen itu dibikin marah. Netizen Indonesia nih ya, dibikin marah oleh cuitan dari Malaysia Problem tadi. Akun Malaysia Problem maksud saya. Tapi bukan cuitan tentang Jokowinya yang membuat banyak netizen marah ini. Masalahnya kok kemudian ini kehadiran Jokowi itu dikait-kaitkan dengan seluruh rakyat Indonesia. Akun Malaysia Problem pada hari Senin kemarin, tanggal 28 April pukul 1.04 PM, ini berarti sore hari ya, itu dia mencuit begini, sambil mengunggah video Jokowi. Jokowi tengah baca Al-Fatihah ketu, hahaha, pelik-peliklah orang Indo nih. Dari rakyat sampai ke pemimpin bodohnya tuh tidak dibuat-buat. Ini memang cukup keras ya ini cuitannya itu, dan pokoknya sangat menarik perhatian sampai saya longok tadi pagi itu sudah ditonton atau viewernya itu mencapai 7,4 juta. Saya kira ada dua soal yang sensitif ini dari cuitan akun Malaysia Problem itu. Pertama soal ini tadi ya, soal hukum atau fikihnya seorang yang beragama Islam ketika dia melayat ke jenazah seorang non-Muslim, apalagi pemimpin Vatikan seperti Paus Fransiskus. Kedua, saya kira ini justru yang paling sensitif, itu mengaitkan orang Indonesia dari rakyat sampai pemimpinnya itu bodoh. Ini rupanya menilai Pak Jokowi itu sebagai bodoh gitu, dan ya rakyatnya bodoh juga gitu. Jadi kan ya bagaimana mungkin ada orang pemimpin yang bodoh dia bisa memimpin orang yang pintar. Mungkin logikanya seperti itu ya. Jadi kalau pemimpinnya bodoh ya berarti rakyatnya juga bodoh. Itu mungkin yang dimaksud oleh akun ini. Nah, soal inilah yang saya lihat itu lebih banyak membuat para netizen itu, netizen Indonesia maksud saya, ngamuk ya. Dan kalau kita simak, kalau Anda sempat menyimak, itu netizen pun terbelah ya dalam menyikapinya, karena ada yang memang langsung high temper, langsung marah-marah, tapi sebagian juga tampaknya setuju dengan cuitan soal Jokowi bodoh itu dalam tanda petik ya. Saya nggak mau menggunakan kalimat langsung itu, walaupun Malaysia Problem menyebutnya seperti itu. Ini ada akun miliknya Farid ya. Dia Radi Account, ini nama akunnya itu, dan dia langsung naik darah. Ini gua rakyat Indo anjing, katanya gitu. Mohon maaf ya, ini kalimatnya saya cuma membacakan saja. Kau mau bodohi dia, ya itu personal lu. Lu kritik aja dia, gak usah kau bawa pula rakyat Indo. Kau pun kalau di sini bisa apa, bodoh? Ini marah banget ini ya akun ini ya, Farid ini. Terus ada juga yang kemudian ini di Malin Mukmin, ini @Malin Panda, kemudian dia mereply, ada apa nih mas kok marah-marah? Kemudian akun milik Farid tadi, @Farid HCRB, dia menjawab tetangga sebelah rusuh, itu maksudnya Malaysia ya. Ada juga akun Nugraha Y, itu kemudian mencuit begini, sabar Rit, jangan emosi, dia udah kaya, kita masih kismin, harus banyak sabar. Maksudnya Malaysia memang sebagai negara dia lebih kaya dari Indonesia. Tingkat per kapita, pendapatan per kapitanya juga memang lebih kaya dari Indonesia. Mungkin maksudnya itu ya. Tapi kemudian Farid HCRB dia mereply, ya miskin juga tahu diri lah, nggak mesti diwajarkan begitu. Emang kalau miskin nggak boleh bersuara kah? Kata dia. Sementara akun Tulkiem, lah kenyataan kan ada presiden kayak gitu bodohnya. Nggak ada yang lebih bodoh dari dia. Pengen tahu siapa ya? Ini jadi rupanya banyak juga netizen Indonesia yang membenarkan lah pernyataan itu. Tapi mungkin kalau Farid saya kira tadi juga sama. Dia juga nggak mempersoalkan itu. Kalau mau ngomongin Jokowi bodoh silahkan aja, tapi jangan bawa rakyat Indonesia. Mungkin maksudnya begitu. Tapi ada juga yang sangat serius menyikapi ini. Akun Panda Merah atau @pandamerahku. Dia mencuit cukup panjang. Beruntung Indonesia nggak menjadi seperti semenanjung yang konservatif. Apa-apa dibuat masalah. Beruntung Indonesia tidak menjadi negara berbasis agama, tapi negara yang Pancasila, saling menghormati antar sesama. Semenanjung lihat non-muslim pakai songkok aja ketar-ketir, wek, 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 wek. Ini saya kira nggak tepat juga ya. Malaysia bukan negara berdasarkan berbasis agama, tapi kerajaan-kerajaannya memang kerajaan Islam gitu.
Dan pemerintahnya juga pemerintahan sekuler lah, sama dengan Indonesia. Dulu waktu PAS ya, yang memimpin ya Partai Berlaluan Islam memang sempat Malaysia seperti itu. Tapi itu juga di beberapa negara bagian saja, bukan di seluruh Malaysia. Dan ini juga rupanya memancing akun-akun dari tetangga kita dari Malaysia untuk tweet war lah ini dengan beberapa netizen Indonesia. Tapi kalau soal begini pasti nggak akan menang lah ya lawan netizen Indonesia. Itu sudah terkenal, netizen Indonesia itu bukan hanya jagoan di kawasan Asia Tenggara, di dunia juga sudah terkenal. Jadi jangan deh dilawan kalau soal-soal beginian ya. Nah, sekarang kita bahas deh, nggak usah ribut-ributnya, itu udah urusan netizen biar. Sekarang kita bahas soal fikihnya ya. Ternyata akun Malaysia Problem itu kemudian mengunggah penjelasan seorang ustadz ini di Malaysia. Bagaimana hukumnya membacakan doa untuk non-muslim yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar video Bapak Jokowi, mantan Presiden Indonesia, telah pergi ziarah jenazah POP yang telah meninggal beberapa hari yang lalu, dan kelihatan dia menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah apa yang dia minta doa, tapi kalau dia berdoa untuk minta ampun kepada POP, hukumnya tak boleh, dilarang dalam Islam. Sebab ada larangan daripada surah At-Taubah, terutama dirujuk pada ayat yang saya sertakan dalam video ini, mana larangan kita mendoakan keampunan kepada orang-orang musyrikin. Dalam surah At-Taubah ayat 113 Allah SWT menyatakan begitu. Maka terutama hatta kita ucapkan RIP, rest in peace, itu pun adalah satu doa orang bukan Islam kepada orang mati di kalangan bukan Islam juga, orang kafir pada orang kafir. Maka kita letak juga RIP pun tak boleh, dilarang dalam Islam kata doa tersebut. Cuma kita diajar untuk menghormati kematian mereka. Menziarahi tak ada masalah, tapi untuk kita menadah tangan berdoa untuk mereka adalah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan ulama fikih bersepakat bahawa perbuatan memohon keampunan bagi orang-orang mati dalam bukan Islam adalah dilarang, tak boleh. Tapi kalau orang kafir itu ataupun orang bukan Islam ni masih hidup, kita tidak dilarang untuk mendoakan hidayah Allah kepada mereka. Tapi kalau mereka dah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dilarang untuk mendoakan keampunan kepada mereka, sebab mereka tidak dikategorikan kepada orang yang bersama dalam agama tauhid, ataupun agama Islam pasti. Jadi kita kena jelas, jangan pukul rata belaka, tak tahu kena bertanya kepada para ulama yang ramai di luar sana, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ulama di Indonesia? Kita ambil, ini banyak yang begini penjelasan. Kita ambil yang mainstream ya, yang dianggap paling moderat, yakni dari Nahdlatul Ulama misalnya. Ini saya kutip dari akun Susanto 4 Romawi @cobeh2022. Ini dia rupanya mengunggah ada pembaca yang bertanya, hukum mendoakan membaca Al-Fatihah untuk jenazah non-muslim. Ini dikutipnya dari NU Jabar Online. Ini kategorinya syariah, ini jabar@nu.org.id. Syariah bagian hukum. Izin bertanya Pak Kiai, katanya boleh tidak seorang muslim menghadiahkan Fatihah kepada yang non-muslim atau bertawasul untuk non-muslim tersebut? Kalau boleh, kira-kira apa dasar referensi kitabnya? Atau dalam sejarah pernahkah sahabat atau Rasulullah sendiri melakukannya? Jika tidak, mengapa bisa demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu disebutkan bahwa menghadiahkan pahala surat Al-Fatihah untuk non-muslim yang sudah meninggal dunia hukumnya haram. Kalau mendoakan non-muslim yang masih hidup agar mendapatkan hidayah atau kebaikan dunia, seperti mendoakan agar sehat, itu boleh. Dan kemudian ada dasar-dasar hukumnya, saya nggak baca, tapi Anda cari sendiri. Saya kira nanti Anda bisa menemukan tuh dasar-dasar fikihnya seperti apa gitu ya, syariahnya seperti apa. Jadi sebenarnya memang penjelasannya clear ya. Tapi pertanyaannya, memangnya Jokowi membacakan Al-Fatihah? Kita nggak dengar kan dia baca apa itu. Yang jelas dia terlihat berdoa dengan tata cara umat Islam. Dia menengadahkan tangan dan kemudian meraupkan kedua tangan ke wajahnya, menandakan bahwa dia sudah selesai berdoa. Dan kita nggak tahu doa apa yang dibaca oleh Jokowi. Bahkan ini ada netizen yang kemudian menyatakan doa kalau habis mau makan gitu kan, kemudian ditautkan bacaan doa mau makan seperti apa. Ini saya kira bercanda aja ya. Ketika memberikan penjelasan kepada wartawan, Joko Widodo juga mengaku dia mendoakan, tapi dia tidak menjelaskan apakah dia membaca Al-Fatihah atau doa-doa lain yang diambil dari Al-Quran. Memang soal ini seperti tadi saya sebutkan menjadi kontroversi. Kalau kita lihat tadi tokoh lain yang mendampingi dari Indonesia, kan Pak Jokowi ini didampingi oleh Menteri HAM Natilius Pigai, kemudian Wakil Menteri Keuangan Thomas Yuwandono, dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Johan. Ini semuanya dia Kristiani mereka gitu. Sikap mereka
biasanya tidak berdoa seperti kita ya, mereka duduk dan hikmat dan mungkin membacakan di dalam hati doanya untuk itu ya. Dan cara seperti itu seharusnya cukup. Karena Pak Jokowi seharusnya juga melakukan hal yang sama ya, dia datang dengan takzim karena menghormati bagaimanapun Paus Fransiskus adalah tokoh dan pemimpin tertinggi dari umat Kristiani di seluruh dunia. Jadi dia layak mendapat penghormatan ketika sudah meninggal dunia. Ya caranya tidak seperti itu karena terkesan bahwa Jokowi di situ memang mendoakan dengan cara umat Islam dan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi saya kira mungkin Pak Jokowi nggak tahu ya soal itu. Nah, tapi kan jadi masalah karena bagaimanapun juga Jokowi pernah jadi presiden dan dia hadir tuh on behalf Pak Prabowo karena dia jadi utusan dari presiden gitu ya. Jadi kalau ya memang sudah pada tempatnya sebenarnya ketika datang melayat kita itu harus menunjukkan gestur yang menunjukkan rasa hormat kepada yang meninggal dunia, apalagi yang meninggal dunia tokoh seperti Paus Fransisco. Tapi kalau udah urusan berdoa, babnya ya memang kembali ke tadi, ke fikihnya, bagaimana umat Islam ini secara syar'inya bagaimana gitu. Tapi saya nggak mau masuk ke wilayah itu ya, kita nggak akan memperdebatkan soal itu. Tapi lebih pada kontroversi soal Jokowi yang dipilih sebagai utusan. Saya kira itu sebenarnya yang lebih, kenapa kemudian menjadi sorotan. Tapi dalam kasus ini menjadi masalahnya menjadi lain ketika ada netizen dari Malaysia yang mengomentarinya dan membawa nama Indonesia, rakyat Indonesia itu dari rakyat sampai pemimpinnya bodoh gitu ya. Banyak yang menyoroti ini soal pilihan dari Pak Prabowo mengutus Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena ini memang dia dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan ada pengamat juga yang menyebutnya ini sebagai blunder. Kenapa? Ya blundernya karena tadi itu Pak Jokowi kan dia adalah tokoh yang di Indonesia di dalam negeri dipersoalkan karena dia melakukan pelanggaran konstitusi dengan memaksakan anaknya menjadi wakil presiden. Kemudian soal ijazah palsunya dan sebagainya. Ini semua soal etika. Belum lagi, ini saya kira secara internasional kan yang dipahami bahwa Pak Jokowi itu termasuk salah satu pemimpin dunia yang terkorup. Ini di antara 6 orang itu Pak Jokowi itu urutannya ketiga. Jadi ya dia termasuk tokoh terkorup di dunia dan ya, ini yang menobatkan adalah OCCRP. Ini sebuah lembaga jurnalis internasional yang melakukan investigasi soal itu. Jadi kalau yang diutus Pak Jokowi ini kan akan ada beban-beban politik semacam itu. Dan yang terlebih lagi ini berkaitan dengan sikap dari Paus Fransiskus sendiri yang ini dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan dia sangat anti korupsi. Itu dalam berbagai pernyataan maupun tindakannya menunjukkan bahwa dia orang yang sangat anti korupsi. Jadi dia mungkin merasa bukan tersanjung kalau ada tokoh koruptor yang justru hadir ke penghormatan penghormatan dia menjelang dia dimakamkan. Saya membuka-buka ini pada tahun 2019 misalnya ketika melakukan kunjungan ke Madagaskar. Paus Fransiskus ini mengecam keras budaya pengistimewaan dan korupsi. Budaya ini mengakibatkan ketimpangan mendasar, sangat sedikit warga yang hidup berkecukupan dan mereka harus merana dan mereka yang harus merana dalam kemiskinan. Dan soal gini ini bukan hanya retorika ya, karena dia dikenal sebagai paus yang sangat sederhana, tidak terlalu senang dengan seremonial yang bermegah-megahan. Bahkan ini sebagai seorang pemimpin Vatikan yang dia mendapat tunjangan sangat besar, tapi ternyata kebanyakan hartanya itu disumbangkan untuk masalah-masalah kemanusiaan dan untuk amal-amal yang lainnya. Bahkan ketika meninggal dunia disebutkan dia cuma mewariskan harta warisannya itu sebesar $100. $100 itu kalau sekarang ya kira-kira 1,7 juta gitu ya. Sekarang ini nggak sampai 2 juta. Itu salah satu bukti bahwa dia tidak hanya ngomong, tetapi dia juga mengimplementasikan dalam kehidupannya. Beda dengan Pak Jokowi kan saya kira. Pak Jokowi dicitrakan masih sederhana, tapi anak-anak istrinya gaya hidupnya bermewah-mewah. Bahkan bukan hanya tas branded, tapi juga menggunakan private jet gitu. Dan pada tahun 2020, nah ini berkaitan dengan kebijakan ini. Paus Fransiskus itu meloloskan peraturan baru untuk pengadaan barang dan belanja di Vatikan. Dan peraturan baru itu dimaksudkan untuk memotong biaya, memastikan persaingan yang transparan, dan mengurangi resiko korupsi dalam pemberian kontrak di saat ekonomi dunia tengah terguncang akibat wabah corona. Ini pada waktu 2020 itu kan pada waktu COVID ya. Pada waktu itu Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik dan norma baru setebal 30 halaman dirilis pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Itu bukan puncak dari proses yang tengah berlangsung selama 4 tahun guna merasionalisasi prosedur pengeluaran dan menangani nepotisme dan kronisme di Vatikan. Jangan salah ya, di Vatikan maupun lembaga keagamaan juga ada itu kronisme, nepotisme, bahkan korupsi. Pada waktu bencana COVID itu Vatikan juga mengalami bencana keuangan dan memaksanya untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian biaya terketat yang pernah ada. Perubahan ini akan secara signifikan mengurangi bahaya korupsi, kata Paus Fransiskus dalam pengantar tertulisnya di peraturan itu.
Karena itu tidak berlebihan kalau banyak pengamat yang menyebutnya bahwa ini implikasinya kenapa Pak Joko Widodo yang diutus oleh Presiden Prabowo itu sangat negatif dari sisi diplomasi dan politik bagi Indonesia di mata internasional. Tadi itu satu dia memang citranya yang sangat buruk begitu ya. Yang kedua kan bagaimanapun juga Paus itu adalah pemimpin tertinggi yang dia masih aktif di situ ya. Banyak kepala negara lain itu yang hadir langsung bahkan Donald Trump misalnya itu langsung hadir sendiri di Vatikan. Yang ini kemudian di media sosial banyak diolok-olok karena ternyata ketika lewat depannya Joko Widodo, Trump itu mengabaikan Jokowi begitu saja gitu. Walaupun saya menduga mungkin ya nggak melihat lah positif thinkingnya seperti itu ya. Nah, terus yang tadi tentu saja soal dia sebagai tokoh korupsi, yang lebih saya kira juga tidak cukup menguntungkan itu adalah bahwa Pak Jokowi itu kan dikenal orang yang tidak punya kemampuan dalam komunikasi publik, terutama di komunitas internasional. Karena Pak Jokowi ya memang kemampuan bahasanya juga sangat terbatas gitu dan dia sendiri juga bukan orang yang punya wawasan luas sehingga bisa kemudian ngobrol dengan enak dengan para pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Padahal sebenarnya dalam forum-forum semacam ini bisa digunakan untuk lobby-lobby politik ya. Bahkan termasuk misalnya bertemu dengan Trump ini bisa jadi justru malah kan Indonesia sedang berkepentingan untuk merundingkan tarif masuk ke Amerika yang tadinya 32% ketika dikirim Erlangga Hartarto dan delegasinya ke Amerika ternyata malah dinaikkan menjadi 47%. Mungkin kalau Pak Prabowo sendiri yang bertemu dengan Trump itu di situ bisa say hello dan sebagainya akan dampaknya kan bisa saja diturunkan tarifnya itu. Kalau Pak Jokowi ya pasti nggak mungkin dia melakukan diplomasi itu dengan Trump. Jadi memang di luar hal-hal yang sebenarnya saya nggak mau menyebut ecek-ecek, nggak mau sebut remeh ya karena itu berkaitan dengan soal akidah ya soal agama tadi ya. Tapi sebenarnya harusnya dalam level ada momen-momen dunia di mana para petinggi dunia semua hadir, harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi diplomasi. Bukan hanya sekedar melayat secara formal sudah diwakili dan sebagainya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Justru yang terjadi malah kontroversi karena disorot setidaknya dari netizen Malaysia. Saya Subhan Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.